Halo coy-coy semua, VTuber gimana kabar? Siwers gimana kabar? Coy-coy yang sering berkomentar di video saya, anak-anak nyobanan gimana kabar semua? Saya mau eh, review ya, video ya, kakek-kakek Biasanya yang membahas. Di situ ada klarifikasi dan permohonan maaf atas ulasan astronaci saya. di aplikasi yang mengklaim dirinya penghasil uang, Ya, itu pasti ada hmm, grupnya gitu. yang mengklaim Di dirinya Telegram. pasti ada grupnya di Telegram. Setelah saya lihat di Telegram, Lihat di Telegram, itu banyak grup yang banyak menggunakan grup. nama astronaci. Ya, Anda bisa lihat di sini. ya, Banyak kan? banyak. Nah, saya buka yang pertama, Buka yang pertama, buka yang kedua, buka yang terakhir. Kira-kira aplikasi itu, meskipun masing-masing grup itu menerangkan astronaci dengan berbeda-beda. Ya, Yang pertama misalnya menerangkan dengan cara yang saya sebut di grup saya itu astronaci biasa gitu ya. Yang kedua disebut dengan astronaci internasional. ya, Yang paling bawahnya saya lihat astronaci ya beda-beda, cuman intinya sama yaitu Ya. bisnis penitipan uang. ini penitipan uang. Dengan pengembalian bervariasi ya tergantung dari grup mana yang Anda masuk. Ada yang menawarkan semuanya rata-rata 40%. Ada yang menawarkan semuanya rata-rata 50%. Bahkan ada juga grup astronaci yang menawarkan 40, 50 atau 60 tergantung dari dana yang Anda titipkan. Nah, dari situ saya lihat, wah pantas ini orang nanya gitu ya. Ya, Bagaimana menurut Bapak astronaci? Ya. Tolong direview. Ya sudah, dari hasil itu saya review. review dari hasil Instagram. Setelah saya review, Setelah direview, kebetulan saat itu saya lagi kurang fit gitu ya. ya, moga cepat Jadi sehat, begitu menemukan cepat fit. beberapa grup itu dan Ya. saya lihat wah ini penawaran seperti ini nggak benar gitu ya. Ya, Saya kaget juga gitu Ya. melihat lihat ada beberapa orang Instagram. komen, "Pak, astronaci ini nggak seperti ini gitu. Astronaci itu sebenarnya sesuatu apa ya, jasa yang memberikan jasa gitu ya, pelatihan trading. Saya pikir mungkin namanya sama gitu ya, karena yang saya lihat di Telegram semuanya belerot itu menawarkan penitipan dana, walaupun ada satu grup astronaci yang disebut astronaci official, tapi tidak memakai logo astronaci. Dan sayangnya tidak saya buka gitu ya. Tapi ternyata itu yang benar. Bahwa benar astronaci itu bukan aplikasi penitipan dana. Astronaci itu hanya suatu pelatihan trading. Oke? Yang terus biasalah saya beli. Oh, makanya lu riset yang benar. Dan banyaklah. Agak males juga ya saya menanggapi bully-bully seperti itu. Ya saya diamkan saja karena kebetulan saya lagi apa ya, ini juga sudah mulai recovery saya dari moga cepat. flu. Moga cepat sembuh ya. Makin agak sore gitu ya, agak malam, malah saya seperti tanda kutip gitu ya ditegur oleh astronaci yang menyatakan dia tidak terima atas bahasan saya mengenai astronaci karena astronaci tidak seperti yang saya bahas. Saya bisa mengerti gitu ya. Kalau saya yang punya astronaci dan direview oleh seseorang konten kreator yang bernama Chandra Teja, mungkin saya juga bisa marah. Karena kan astronaci saya ini umpama saya pakai astronaci tidak melakukan aplikasi atau menyelenggarakan aplikasi penitipan dana. Saya bisa maklum, Tetapi di satu sisi tolong dimengerti juga, saya tidak punya sedikit pun intensi untuk menjelekkan astronaci yang
melakukan bisnis pelatihan trading. Karena mohon maaf, saya benar-benar tidak tahu. Jadi kalau ada yang membuli saya, makanya lu masa nggak tahu astronaci? Ya mohon maaf, saya tidak tahu. Jadi kalau Anda mau bilang saya terbelakang, tidak ngerti astronaci yang asli, hanya penyelenggara pelatihan trading, ya mohon maaf, saya memang tidak tahu. Kalau saya tahu dan saya melakukan itu, ya bisa saja saya dituduh dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik. Ya, tidak tahu. Kan waktu dia bahaskan dengan PD-nya. Makanya kalau tidak tahu aplikasi orang, jangan sotak. Jangan sok pintar dan membahas. Tapi kalau dia di VTube, dia merasa bahwa apa yang disampaikan itu benar terjadi. Padahal nyata-nyatanya tidak seperti itu. Tapi dia nggak mau terima. Dan dia tidak mau lakukan. Merasa paling ngotot. Dia bahas semua. Ya kan? Jadi astronaci dia minta maaf. Makanya jangan mereview aplikasi orang kalau kita tidak ada di dalamnya, cuma dari luar. Lu tidak ngerti sistemnya, ya. Apakah itu ponzi, apakah itu memang benar-benar bagaimana cara jalannya. Akhirnya ya saya minta maaf. Aduh. Ya lu masa nggak tahu astronaci? Ya mohon maaf, saya tidak tahu benar. Jadi kalau Anda mau bilang saya terbelakang, tidak ngerti astronaci yang asli, hanya penyelenggara pelatihan trading, ya mohon maaf, saya memang tidak tahu. Kalau saya tahu dan saya melakukan itu, ya bisa saja saya dituduh dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik. Di grup-grup Telegram, berdasarkan penelusuran saya di luar, tidak ada di dalam aplikasinya. Di grup-grup Telegram yang juga dilakukan di VTube berdasarkan penelusuran di grup-grup WA, Telegram, informasi Facebook. Dari luar coy. Maka saya menemukan dua. Kan saya sebutkan penelusuran saya. Makanya dua apa itu? Aplikasi orang tidak ngerti. Kalau mau mereview aplikasi orang, masuk di dalamnya. Sistemnya seperti apa? Dia kan waktu membahas SCW dengan mengatakan anak ini dimanfaatkan ponzi. Lu bisa bilang ponzi, orang bisa nyatakan ilegal, tapi legalitas SCW itu adalah Amerika Serikat, MSB. Dan kalau lu bilang ponzi, kita menambang dibayar, ponzinya dari mana? Justru ada aplikasi orang luar yang bisa membayar kita. Itulah saya bilang, lu nggak tahu, lu nggak ada di dalam, menilai aplikasi orang dari luar, coy. Otak di mana? Pintarnya dari mana? Kan dia sendiri bilang, kalau saya punya aplikasi astronaci direview oleh seseorang yang tidak seperti itu, saya juga bisa marah. Lu nggak sadar kalau di VTube lu nggak ada di dalamnya. Lu bilang aplikasi iklan bodong. Dari mana lu bilang bodong? Hanya mengorek-ngorek informasi dari media sosial. Lu nggak tahu hubungannya VTube dengan para pengiklan. Ya kan? Nggak sadar diri. Di grup Telegram. Ya, penelusuran di luar. Saya menemukan dua, yang satu disebut. Penelusuran di grup Telegram itu adalah hanya informasi-informasi para member mungkin astronaci, percakapannya, tapi bukan dari bagian sistem. Jadi bagaimana mungkin hanya dengan percakapan Telegram dari luar atau WhatsApp lah biasanya yang dia lakukan, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa aplikasi ini menipu. Kalau lu mau tahu, masuk di dalamnya dulu baru jelaskan. Kalau saya kan masuk di dalam aplikasi dulu, baru saya jelaskan seperti ini. Kita bisa dapatkan ini. Termasuk saat itu waktu saya review Polaris. Polaris itu tidak pernah dinyatakan oleh OJK saat itu bahwa dia adalah money game. Dan yang saya review saat ini dari aplikasinya, ya. Dari dalam aplikasi saya review karena saya masuk di dalam aplikasi. Dan apa yang saya sampaikan itu dari aplikasi semua saya informasikan. Terlepas dia ada tujuan mungkin mau menipu dan lain-lain, ya itu urusan dia. Saya hanya mereview aplikasinya dari dalam.
Bukan seperti kakek ini, mereview dari luar, membahas obrolan orang dari Telegram, dari WhatsApp. Ya, ini namanya asumsi dan bukan data yang valid, ya. Oke, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Udah mulai satu kali kesandung si kakek ini. Mau tidak mau harus minta maaf. Ya, iya, harus minta maaf. Saya tidak tahu. Saya minta maaf. Makanya jangan sok tak review aplikasi orang dari luar. Ya, kalau lu nggak tahu, kalau lu mau tahu, masuk dulu, daftar dulu, coy. Daftar, baru pelajari. Aduh, saat itu dia memberikan aplikasi tandingan Raja View ya. Sekali lagi saya nggak jelekkan Raja View. Dan memang Raja View hari ini per hari ini udah tutup kan. Kalau memang aplikasi itu bagus, lebih bagus daripada yang kita nyinyir, ketahanannya, long life-nya, regulasinya, semua, tidak ada yang bisa mungkin membuat dia akan tutup. Walaupun ada anak-anaknya bilang bahwa ini kan bukan tidak berbayar, gratis lah. Saya bilang, bagaimana Anda menjalankan Raja View kalau tidak Anda lu bayar? Itu pun hanya untuk YouTuber. Aduh. Sok pintar, salam cerdas Indonesiaku. Bapak Ibu subscribe channel saya supaya lebih banyak subscribernya. Dan saya nyinyir dari luar. Saat itu dia mengunggulkan aplikasi, menyarankan, membagi referralnya, aplikasi Snack. Posisinya saat itu, posisi ya, tidak ada izinnya, coy. Lalu dengan bangganya, saya itu musuh aplikasi-aplikasi polisi. Kan tidak ada izinnya saat itu. Sempat juga membagikan aplikasi yang benar ya. Saya mau bilang, orang itu sekarang mau untung, mendapatkan untung dari aplikasi. Kalau lu mental apa ya, lu bilang mau dibayar, mau menjalankan aplikasi baru gratisan, aduh, mental pengemis namanya itu ya. Siapapun orang kalau mau berusaha harus ada modal. Lu mau dapat apa kalau main gratisan dari aplikasi ya? Dan aplikasi apa yang bisa lama kita jalankan, lalu memang kita terus bermain gratisan tanpa mungkin ada modal, kita menyewa penambang atau ada investasi. Namanya juga investasi. Anda mau berinvestasi saja, misalnya di bank atau deposito, dana Anda harus setor 10 juta mungkin baru dapatkan keuntungan bunga. Ada uang Anda kan, Anda store. Kalau di SCW tidak menyetor, beli koin digunakan untuk nyewa penambang. Itu adalah sebuah sistem semua. Lalu dengan ngototnya kita memaksa dan merasa diri paling cerdas dan paling pintar, membahas aplikasi orang dari luar. Mana lu tahu ketika ada pengiklan di VTube, memasangkan iklannya di VTube, kan jelas di situ ID-nya orang yang mengiklan. Dan tidak semua yang ada gambar-gambar itu adalah iklan. Hanya yang ada ADS-nya yang itu adalah orang yang mengiklan. Kalau tidak ada ADS-nya, kalau di VTube itu namanya, ya kan VTube itu kan media sosial juga, ya. Jadi apa istilahnya? Jadi sebagai sosial media, ya. Bukan cuma semua gambar yang ada dari VTube itu adalah semua yang berkaitan dengan iklan, tidak. Jadi ada gambar-gambar yang lain, ya. Ada mungkin ya sama lah seperti Instagram kan. Ya, mungkin ada orang memposting itu. Lah, gimana sih? Jadi teman-teman VTuber semua atau siapapun yang melihat video-video saya, semoga Anda bisa mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tentang seorang kakek-kakek ubanan yang hanya membahas aplikasi orang dari luar dan itu sebenarnya tidak punya kapasitas. Yang saya lihatnya hanya sebagai nyinyiran saja. Kalau lu memang merasa bahwa semua aplikasi itu adalah money game, ponzi dan lain-lain,
lu harus bisa tunjukkan bukti-bukti bahwa mereka menipu orang, mereka menipu masyarakat. Tunjukkan. Tapi kan sekarang era sekarang coy, sistem coy, ya sistem, dan orang join itu tidak dipaksa juga. Itulah era sekarang. Apalagi 4.0, era 4.0, semua akan didominasi oleh kripto. SCW itu adalah cryptocurrency coy. Kalau lu nyinyir saya, ya berarti lu nggak ngerti. Lu kan pernah bahas, kalau di dunia kripto itu dua dunia, lu bilang. Ketika saya bilang bahwa SCW kripto, lu nggak percaya. Lu nyinyir saya dengan mengatakan tambang tai kambing. Menambang apa? Aduh, menambang coy, tai aja. kambing. Tambah S3 lah atau gimana ya, supaya bisa lebih pintar coy ya. Ini saran saya aja. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Masih lagi di bawah aplikasi penghasil Mari uang kita hebat. ketawa. Hanya jalan kaki. Pret. Untuk orang cerdas Indonesia. Salah cerdas. Menambang apa? Indonesia Kripto. Ngerti kripto minggir. nggak? Cerdas Udah minggir. dua kalau idiot sok menambang gitu ya. Oke ya teman-teman, sukses buat teman Kemudian semua. Salam. pahami